Sebenarnya harus dibayar. Oh gitu. Harus dibayar. Harus dibayar. THR. Kalau nggak dibayar gimana? Sanksi tidak dijalankan. Betul. Berarti kan yang seharusnya memberi sanksi kan kementerian kan? Kemenaker kan? Dinas. Dinasnya. Dinas apa? Disnaker. Jadi bagi para pejuang THR tetap semangat dan yakin bahwa Tuhan Maha Adil. Tapi keadilan itu harus kita jemput dan kita rebut agar kita bisa hidup sejahtera dan bahagia. Selamat datang di podcast Setengah Kamar. Mana duduk pijennya? Oi. Iya. Oke. Selamat datang Pak Uco. Selamat datang Pak Iya. Prasto. Selamat datang Pak Adon. Komandan siap. Komandan Korea. Korea. Kali ini kita Tapi nanti kalian harus menciptakan istilah baru. Contohnya Korea. Ya apa harus dipikirkan? Oke, boleh. Jepang. Au. Jangan puasa-puasa ini. Oke. Masih puasa Pak Uco? Alhamdulillah masih sebentar lagi ya 15 menit lagi lah. Iya. Buka. Puasa. Insya Allah tahun ini puasanya penuh ya. Penuh. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Iya. Tapi kalau ngomongin puasa, ini bentar lagi Lebaran. Iya. Ini Ramadan sudah dari kemarin ngejabri terus. THR-nya kapan turun? THR-nya. THR-nya kapan Iya, turun? ini kan udah mau lebaran, Pak. Iya. Pertanyaannya dia kerja nggak? Dikerjain. Kalau nggak kerja jangan tanya THR. Oke. Gitu ya. Iya. THR itu hanya untuk yang kerja. Iya yang kerja. Masa nganggur nggak punya pekerjaan mau dapat THR? Oke. Karena Gimana itu? THR itu kan tunjangan Hari raya. Hari raya. Bagi orang yang bekerja. Oke, berarti bagi yang nggak kerja kayak aku kayak gini, Iya, nggak ada Iya. THR. apa ngapain ngarep THR ya? Konsepnya sebenarnya berbeda. Itu namanya konsepnya sedekah. Sedih. Oke. Atau bahasa lain hadiah gitu. Hadiah, ya? Iya. Gitu. Jadi kalau Ramadan misalnya dia nggak kerja gitu ya. Ya kalau misalnya ada orang ngasih namanya kan sedekah. Kalau Sedekah. nggak hadiah gitu. Jadi THR itu sebenarnya adalah apa? THR itu sebenarnya ini semacam penambahan gaji gitu. Gaji kepada orang yang bekerja. Oh. Kan kayak gitu. Kalau Ramadan ini bekerja untuk dirinya sendiri, ya sebenarnya dia bekerja. Tapi tidak ada yang memberikan. Siapa yang memberikan Ramadan penambahan gaji kalau bukan dirinya sendiri kan gitu. Iya. Kalau toh ada yang orang lain yang misalnya dia ngasih, berarti itu ada dua konsep. Ada dua konsep. Satu sedekah Satu, dua gratifikasi. atau hadiah. Oh, Kayak hadiah. gitu. Iya. Jadi memang ngomongin THR itu sensitif sih hari ini. Sensitif. Benar. Kenapa kok seperti itu, Pak? Ya karena yang awalnya baik-baik saja jadi panik gitu loh. Kembali. Iya, makanya hari ini kita sengaja mendatangkan orang yang Betul. sering terlibat dalam penanganan pencairan THR. Iya. Tapi saya kan, Hmm. kan beliau ini apa tiba-tiba kok ngomong-ngomong THR? Oh iya. Apakah beliau ini yang punya THR. THR. Report? Ya. Atau siapa ini kan itu? Dia adalah Sekretaris Jenderal Serikat Buruh yang ada di Indonesia. Namanya Sarbu Musi. Oke. Udah berapa lama ya kamu ya Apanya? di Pak? Sarbu Musi? Sarbu Musi ya 2 tahun, setahun setengah. Bah, yang 5 tahun yang lalu bukan kamu ya? Oh ya 5 tahun yang lalu. Kalau jadi sekretarisnya ya 2 tahunan. Oke. Jadi sudah hampir 2 tahun. Iya. Lama. Ngurusin THR. Ngurusin THR. Oh. Ngurusin buruh. Ngurusin buruh, oke. Buruh yang baru dapat THR. Kali mungkin gitu. Buruh kan? yang baru dapat THR. Iya, memang sih kita nggak akan lepas dari THR ya hari-hari ini ya Iya, kan. iya. Ngurusin buruh dari S2 UI jurusan pertahanan. Pertanyaannya apakah ada materi pertahanan buruh di situ? Loh, kalau ketahanan itu pertahanan itu luas Pak. Luas. Terminologi pertahanan dan ketahanan itu luas. Hmm. Ada ketahanan nasional, ada ketahanan pangan, energi, ketahanan keluarga. Termasuk ketahanan hari raya. Nah, itu yang paling penting juga itu. Ketahanan hari raya ini bagian dari
besarnya itu, ini ketahanan keluarga. Pak. Ketahanan keluarga. Kalau kita nggak punya itu, nggak tahan keluarga kita. Oke. Kira-kira gitu bos. Oke. Itu konsepnya kayak gitu ya. Ketahanan buruh. Ketahanan buruh ya. Pekerja ya, buruh dan pekerja gitu. Pekerja, ya. Buruh atau pekerja. Nah, balik lagi masalah THR gitu ya. Karena THR itu salah satu yang sangat dibutuhkan hari ini oleh para buruh atau pekerja. Tapi kan tidak semua orang bisa. Itu gimana sih aturannya? Yang dapat tuh harusnya siapa dan yang nggak dapat itu siapa? Nah itu. Jadi kalau dalam terminologi pekerja gitu kan, atau Pekerja atau buruh? Pekerja atau buruh sama nggak sih? sebenarnya sama. Sama. Kan Oke. kalau dalam undang-undang itu kan pekerja / buruh gitu. Ah. Sebenarnya terminologi itu sama, satu kesatuan, cuman ada orang yang tidak mau disebut sebagai buruh karena dia misalnya ASN, Akhirnya BUMN, tulis ya, semua. ditulis semua. Oke, nah, gitu. siap. Nah, dalam terminologi pekerjaan itu atau itu ada istilahnya itu hubungan kerja. Gitu. Hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu ada 3 hal. Satu, Oke. dia punya perintah, dia punya Perintah apa pemerintah? perintah. Oke, perintah. Ya, dalam, perintah. dalam hubungan kerja itu dia punya perintah, ya, dia punya upah, sama dia punya pekerjaan. Perintah, upah, pekerjaan. Itu dalam Oke. terminologi hubungan kerja itu gitu. Nah, kembali ke soal THR tadi itu, ini memang peruntukan bagi pekerja-pekerja yang memiliki hubungan kerja. Oh, ada pekerja yang tidak punya hubungan kerja. Wadah. Maksudnya gimana? Nggak disuruh? Pekerja informal. Ya, pekerjaan Apa gimana? Nggak disuruh, terus tiba-tiba dia kerja. Gitu. Karena selama ini yang banyak teriak-teriak THR itu malah pekerja informal. Iya. Tidak kata apa-apa. Oke. Dapat THR, bos. Jadi saatnya yang dapat THR itu pekerja formal. Kan gini Pak Prastowo, saya jelaskan. Kalau dalam namanya dalam konteks hubungan industrial itu ada namanya pekerjaan di luar hubungan kerja dan di dalam hubungan kerja. Pekerjaan di luar Hubungan kerja dan di oke. ya, Di gitu dalam. kan. Kalau di dalam hubungan kerja dia memiliki hubungan kerja gitu. Hubungan kerja itu kayak apa? Ya misalnya ya ada kontrak, ada perjanjian, ada Oke. pekerjaan, ada perintah gitu ya, ada Oke. upah. Nah itu makanya 3 hal itu yang di dalam hubungan kerja itu kan gitu kan. Nah kemudian kalau di luar hubungan kerja dia itu bekerja untuk dirinya sendiri. Apa? UMKM, pedagang gorengan, gitu. Pengusaha kecil-kecil. Pengusaha kecil yang dia dilakukan oleh sendiri. Kalau pengusaha kan bekerja untuk dirinya sendiri. Ya pengusaha kalau dia punya orang, punya karyawan, punya orang membantu. Namanya sudah bukan pekerja tapi Bukan pengusaha. pengusaha. Oh, berarti batasnya kalau dia punya karyawan, dia pengusaha. Pengusaha. Kalau sendiri dilakukan sendiri bukan pengusaha. Iya. Itu untuk dirinya sendiri. Oke. Misalnya Ramadan punya UMKM pecel lele, tapi karyawannya ada 5. Oke. Oh, sudah pengusaha. Pengusaha. Oke. Meskipun Nggak ada tanda tangan kontrak. skalanya mikro, iya meskipun Oke. nggak ada tanda tangan kontrak. Jadi Nah, dia kewajibannya sudah memberi THR, Persis. bukan minta THR sama orang. bersih. Nah, Iya. kalau hubungannya begitu, saya mau nanya ini, berarti bagaimana hukum memberikan THR itu terhadap pekerja? Hukum ya, apakah ada bunyi undang-undangnya atau enggak? Kalau yang sekarang terbaru ini kan ada SE Menaker yang tahun 2024. Surat itu. edaran. Ya edaran, ya namanya edaran kan gitu tahu sendiri kan. Beredar ya kan, setelah beredar diselesaikan gitu kan. Meski sebenarnya itu hanya reminder aja, pengingat aja Pak Pras dan Pak Ramadan. Oke. Yang namanya pemerintah itu memiliki kewajiban untuk mengingatkan gitu kan. Oke. Bahwa ini sudah waktunya lebaran. Oke. Tolong karyawan yang bekerja di perusahaan Anda atau bekerja dengan Bapak diberikan Kasih cuan. ya, Diberikan. tambahan namanya tunjangan hari raya keagamaan. Istilahnya ini sebenarnya gaji ke-13. Gaji ke-13. Untuk yang formal. Iya. Berarti statusnya itu harus berimbauan wajib. Jadi misalkan perusahaan nggak ngasih nih,
nggak apa-apa juga, maksudnya nggak Iya. Disanksi apa? Ya, kalau itu benar. Iya, kalau soal sanksi memang ya apa ya, ini selama ini bicara soal aturan hukum ketenagakerjaan, misalnya sanksi itu ya agak susah, Pak. Tapi harusnya ada sanksinya kan? Idealnya. Idealnya. Cuman kan begini, soal pemberian THR ini ibarat kata kan kayak apa ya, penambahan apa ya, bukan penambahan. Jadi kayak misalnya kamu berprestasi membantu produktivitas perusahaan, gitu ya, kamu Iya. dapat tambahan, Oke. ada pertambahan nilai kan gitu. Ya sejauh perusahaan mampu membayar ya pasti akan dibayar. Kalau nggak mampu kan gitu. Nah maka dalam bayar THR ini juga di dalam SE itu kan banyak, misalnya kayak bagi kan syarat-syarat itu ya untuk pembayaran THR. Misalnya kamu selama sudah 1 tahun itu mendapat 1 kali gaji, Oke. dan seterusnya gitu, 5 tahun ya 1 kali gaji segala macam. Bagi kamu misalnya Ramadan Iya. belum 11 tahun ya sudah, berarti berapa lama kamu bekerja dibagi 12 kali Itu dapatnya. itu rumusnya begitu. Oke, rumusnya. Nah sementara bagi misalnya ini kan aturan itu kan tidak berlaku bagi misalnya pekerja yang dia misalnya di dalam aturan perusahaan itu sudah ada soal itunya. Oh, yang perusahaannya sudah punya aturan. Sudah punya aturan. Oke. Itu hanya mengingatkan saja gitu bagi orang-orang yang misalnya dalam regulasi misalnya perjanjian kerja bersama antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha itu nggak ada aturannya Nggak ya. ada aturannya. Bagi yang sudah ada ya ngapain dong sudah. Berarti kan aku Sudah punya karyawan pasti 5, harus pecel lele tadi kan nggak tak bayar nih, dia nggak bisa protes ya. Maksudnya mengadukan saya ke hukum, lembaga hukum apa kan? Iya, itu bisa nggak itu? Gitu loh. Sebenarnya kalau dari regulasi karena ada surat edaran bisa diadukan ke Disnaker. Oh bisa juga. Sebenarnya bisa. Oke. Berarti dasar hukumnya itu hanya surat edaran atau undang-undang sih? Apanya? THR soal itu. Kalau soal pembayaran THR ya edaran itu tadi. Hanya edaran. Jadi Ya. bunyi hukumnya Waduh, dong. lebih Berarti sunnah ini jatuhnya. kita lemah dong Iya, kita kalau betul. kayak gini ceritanya. Sebenarnya cukup bagus juga misalnya ojek gitu ya, ojek, Nah, Grab online, ojek online itu Kemenaker minta untuk diberikan THR. THR. Tapi gimana? Oh yang minta Kemenaker ya? Menaker. Tapi kalau Itu. ojek, kalau ojol itu bukannya masuk di PKWT ya? Bukan. Kalau statusnya memang dia sebagai pekerja mitra. Pekerja mitra. Dan sampai sekarang memang masih belum ada definisi pasti mengenai status atau kemitraan. Jadi kemitraan itu apa? Ini masih Tapi belum- ya harusnya dikasih lah kayak misalnya entah bonus atau apa harusnya. Iya. Tapi kan lagi-lagi balik lagi kebijakan perusahaan ya. Iya. Karena yang susah kan di sini, Pak. Ya, Kita butuh gitu kan, cuman tidak semua perusahaan dalam kondisi yang baik gitu kan. Iya. persis. Tapi berarti bisa dibilang THR itu tidak wajib. Ya, Sekali lagi ditegaskan. ya sunnah muakkad lah kalau. Jadi sunnah yang Enggak, dia ini level- pendengar kita banyak nggak tahu sunnah muakkad itu apa. Jadi levelnya yang semi wajib lah kira-kira. Ya bagi yang mampu, kalau nggak mampu gimana? Wah kayak ibadah haji aja. Lah ya itu makanya. Aku podcast ini aku semangat banget ya bikin podcast ini karena aku pikir ini wajib. Makanya, waduh, ternyata bagi yang mampu. Waduh, kalau kayak gini ya kita bubar Ya aja ini. sebenarnya harus dibayar. Oh gitu. Ini harus dibayar. Harus dibayar. Harus dibayar THR. Kalau itu. nggak dibayar gimana? Ya kalau makanya sebenarnya ada posko pengaduan. Oh, oke. Tapi selama ini namanya posko pengaduan. Ada ya, tindak lanjutnya nggak itu gitu loh. Maksudnya gini loh Kak, Nggak kalau ada misalnya tindak konsekuensi dari lanjutnya. ini, misalnya kita mencuri, kan ada undang-undang Ya. bahwa kita tidak boleh mencuri karena itu melanggar hukum gitu kan. Ada hukumnya. Ketika kita mencuri ada punishmentnya, Betul. bisa diadukan. Betul. Jadi pidana gitu kan, Betul. atau kejahatan yang sifatnya perdata. THR yang tidak dibayar itu sebahaya apa sih bagi perusahaan? Apakah sebahaya gratifikasi DPR ke Ya jadi gini, Kak, THR itu memang kan sebuah yang namanya
negara membuat aturan gitu kan. Iya. Oke. Itu kan harus ditaati gitu. Oke ya. Cuman Dan harusnya ada punishment dong kalau ada aturan. Kalau itu wajib. harusnya seperti Harusnya. itu. Iya. Oke. Cuman selama ini tidak bisa semudah kita membalikkan telapak tangan. Misalnya perusahaan yang nggak membayar itu sanksinya ABCD gitu kan. Ya, siap. Lalu saya nggak mampu. Sudah cuma segitu. Lah iya mau gimana? Akhirnya makanya karena kita dalam konteks hubungan industrial ini punya ada dialog sosial gitu loh, win-win solution. Win-win solution. Iya. Misalnya contoh ada salah satu di bus kita di daerah Bogor gitu kan. Oke. Dia nggak dibayarkan full gajinya. Karena apa? Perusahaan hanya mampu membayarkan separuh gaji. Yang seharusnya dia diterima, yang dia terima itu full gitu kan. Itu hanya mampu dibayarkan separuh. Lah gimana saya mampunya segitu? Wah, kalau kayak gitu jadi nanti saya jadi bisa setiap ada juga menjelang DPS menjelang lebaran, wah kita pilot ini udah bayar memang itu begitu. Perusahaan pada begitu ya. Jadi kalau mendekati lebaran itu modenya gini. Aduh Pak, ini sudah lupa. Waduh, kok aku jadi lemes ya. Itu perusahaan-perusahaan yang nakal. Udah ya makanya. Makanya kan gini Pak, kalau kita bicara soal misalnya bagaimana dalam hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan itu ya, gitu. Ini semuanya harus masuk komponen-komponen, misalnya tunjangan kesehatan, misalnya keluarga, terus kemudian jaminan sosial lah, terus kemudian THR, pesangon gitu kan. Misalnya harusnya itu masuk ya. Itu sebenarnya sudah dibicarakan gitu loh. Nggak perlu ada pengaturan soal THR, nggak ada, ngapain. Kalau misalnya perusahaan itu sudah maju gitu ya. Oke, jadi dia sudah perjanjiannya sudah PKB ya? Iya. PKB itu kan tertinggi ya. Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan. Perjanjian kerja bersama. Kamu kok nggak ngerti istilah-istilah piye iki? Emang ini. Waduh. Kamu sudah saya putuskan untuk tidak dapat THR. Jadi sebenarnya gini Pak, konsep THR itu kita melihat di negara-negara yang lainnya. Gimana itu? Itu hampir sama, cuman berbeda gitu. Pemberiannya beda. Kalau di negara lain misalnya kayak di Belanda gitu ya. Belanda itu konsep THR itu diberikan ketika liburan. Oke. Itu misalnya lagi berarti summer THL, gitu ya. tunjangan hari libur. Kira-kira gitu. THS, jangan hari summer. Ya. Kan waktu summer katanya. Iya. Liburan gitu, misalnya liburan musim panas gitu. Jadi misalnya Ramadan gitu kan. Dia harus mengajukan izin dulu ke perusahaan. Bahwa musim panas ini saya akan liburan misalnya ke Indonesia, gitu kan? Liburan itu perusahaan itu akan menghitung komponen biaya. Kamu kira-kira habis berapa? Selama liburan. Liburan kan ya paling 2 minggu, 1 minggu gitu kan. Dan itu diongkosin perusahaan semua. Indah betul. Indah. Sebenarnya konsep di Indonesia itu ya lebih beda-beda tipis lah dengan konsep itu kan. Berarti sebenarnya THR itu kan ditujukan untuk mengcover kebutuhan terbesar. Iya. Iya kan? Makanya kalau di Indonesia modelnya aja yang beda, Pak. Model-model pemberian istilahnya tunjangan pertambahan nilai pendapatan dia gitu beda-beda. Kayak misalnya di Denmark itu sama dikasih ke waktu misalnya dia mau liburan. Cuman nggak full. Dikasih 15%. Jadi sisanya terus ya sedia sendiri. Kalau di Korea Utara gimana, Pak? Kalau Korea Utara saya belum yang itu Pyongyang. Kemarin kamu dibekali. Emang ada ya bekerja di sana? Ada. Banyak. Ada perusahaan nggak di sana? Ada. Oh di sana dikuasai negara. Iya, karyawan sana. Saya mau liburan. Ini kan pernah di 2 tahun di Pyongyang. Pengalaman saya tuh. Jadi ini 1 granat 1 ya. Oke, berarti sebetulnya konsepnya THR itu adalah memberi penghasilan tambahan. Karena ada kebutuhan yang lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lain. THR itu diberikan hanya untuk pekerja formal, berarti bisa dibilang begitu ya kan? Yang memiliki hubungan kerja. Kalau tidak memiliki hubungan kerja, ya, tidak bisa. Nah, misalnya ini Ramadan itu dia tukang. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu biar nggak misleading ini.
Jadi yang dimaknai sebagai yang memiliki hubungan kerja itu kan ada beberapa jenis gitu ya. Ada PKWT, Oke. pekerja dengan waktu tertentu. Oke. Kemudian ada PKWTT, TT. ya kan, pekerja dengan waktu tidak tertentu. Tidak tertentu. Oke. Terus kemudian ada outsourcing. Oke. Outsourcing. Waktu Oke. itu keluar sing itu Ya, Nyanyi, nyanyi, keluar nyanyi nih Joko. keluar, gitu-gitu. ini merusak apa? Merusak terminologi. Oke, outsourcing terus. Ya itu sebenarnya itu kan. Nah, kalau pekerja musiman, misalnya pekerja lepas harian, itu sebenarnya masuk Informal. Iya, bukan sebenarnya itu ada hubungan kerja juga. Kalau dia misalnya kamu kerja sebagai buruh petaniku, itu kan ada perintah kan, Ada perintah. ada pekerjaan juga, Oke. masuk dalam hubungan kerja sebenarnya kan. Tapi itu kalau pekerja musiman misalnya dia kan ada waktu-waktunya gitu loh. Nah, untuk pekerja lepas itu juga masuk dalam kriteria memiliki hubungan kerja juga. Makanya dalam surat edaran Menaker itu tahun 2024 ini dibayarkan juga sesuai dengan satuan hasil yang dibikin rata-rata. Misalnya kamu selama satu musim itu penghasilanmu berapa, pendapatan kamu berapa. Nah, itu nanti dibikin rata-rata, ditambahin lah. Misalnya rata-rata 1 juta ya dikasih 1 juta, rata-rata 500.000 misalnya, ya kan, kasih aja 500.000. Jadi kayak gitu. Jadi rata-rata penghasilan. Ya, nah beda dengan misalnya pekerja informal yang dia bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi balik-balik lagi ya tidak ada sanksi kalaupun tidak dikasih gitu ya. Ya apa? Posko THR ya cuma surat edaran dari dinas segala macam. Ya lagi-lagi balik kalau misalnya perusahaan nggak mampu. Ya artinya di sini teman-teman buruh harus solid. Kalau nggak solid ya gimana kan? Pengusaha mungkin ya kalau Pak Ucok bilang kan wajib, ya kan sebenarnya. Tapi kalau tidak dijalani, sanksi tidak dijalankan. Betul. Berarti kan yang seharusnya memberi sanksi kan kementerian kan, Kemenaker kan, Dinas. Dinasnya. Dinas apa? Disnaker. Oh, Disnaker. Ya. Kalau di daerah, oke. Kalau nasional kan kementerian. Ya kan yang punya perusahaan-perusahaan kan di daerah. Di daerah ya. Oke. Nah itu kalau yang informal sama formal. Wah, berarti kasihan ya pekerja-pekerja ya kalau kayak gini ya. Aku punya pertanyaan juga ini. Bagaimana Keluar hubungan konteks nggak kerja? kamu? Enggak, serius ini. Ini hubungan kerja, kan hubungan kerja kan? Punya hubungan kerja kan? Nah, kalau hubungan kerjanya dengan tuyul itu gimana statusnya? Itu yang menindak disnatul apa gimana itu? Cingen. Ramutu. Bah, mau bahas Jadi apa kamu duduk di sini tugasnya itu kan tugasku. Itu kan tugasku sebenarnya. Tugasmu itu riset. Kok kamu jadi pelawak ini? Oke, berarti tapi ke depan mungkin ya pemerintah itu harus kayaknya Pak, bukan mungkin lagi, kayaknya harus kita pastikan. Ya, memastikan. Semua pekerja dapat kayaknya. Semua pekerja dapat. Memang agak jelimet kalau ini masuk ke ranah pekerja informal. Karena pekerja informal itu dia tidak ada pemberi kerjanya. Gitu. Nah dalam konteks itu misalnya negara bisa ambil bagian ngasih insentif lah pada pekerja di sektor-sektor informal yang entah bentuknya bantuan sosial atau apa, gitu. Jangan bansos keluarnya ketika Januari saja. Misalnya kan. Karena begini Pak, konsep Ramadan sama Lebaran ini, kebutuhan ini pasti akan meningkat. Pasti, drastis itu Pak. Benar, drastis. Dan kebutuhan di pasar itu pasti dia akan relatif akan terus menaik gitu. Nah di situasi ini sebenarnya negara itu harus hadir ya bagi pekerja informal yang misalnya dia tidak masuk dalam kategori dalam tanda kutip penerima THR, dikasih lah insentif. Harusnya negara turun di situ. Ya begitu. Udah dapat makan siang gratis, ya, THR gratis THR gitu gratis. kan. Ya, dikasih THR lah kira-kira gitu. Tolong Pak, tolong banget Pak. Iya. Tapi kalau PNS gimana? Regulasinya PNS, TNI, Polri. Main Pan RB yang sudah mengatur.
Jadi Menpan sudah ada bikin semua ini diatur. misalnya PNS tahun ini THR full ya sudah. Wih. Dibayar. Kalau full itu berarti komponen-komponen Yang yang take home yang dia dapatkan itu di. Oke, tidak hanya gaji pokok ya, Iya. tapi ada tunjangan-tunjangan karir, macam-macam itu ya. Iya. Itu berarti full dapat semua. Full. Oh, karena prinsipnya kan tadi Don. Jadi THR itu prinsipnya adalah gaji ke-13. Minimal 1 tahun kerja ya kan? Oke, jadi 1 tahun kerja dapat gaji ke-13. Kamu udah berapa puluh tahun? Nganggurnya udah berapa lama? Nganggurnya udah berapa lama? Alhamdulillah sudah 2 tahun tak ladeni ya. Tapi ini Pak, punya ini. kita memang perlu mengedukasi kepada masyarakat, terutama yang kelompok Gen Z, bukan Iya. Gen Z yang Oke, Gen Z. dia kalau Gen Z ini kan apa ya, bicara soal regulasi kayak gini kan, Males. males gitu loh. Mungkin nanti karena keberadaan podcast ini bisa membuat konten-konten soal THR lah apa yang bisa, kan mereka itu malas baca, malas berpikir gitu kan. Sebenarnya enggak juga sih. Enggak Ini juga kok ya? sudah menyimpulkan. Enggak. Apa yang terjadi? Gen Z malas berpikir kan itu. Gen Z, Gen Z. Anda kasihan sekali. Kau dibilang Kecenderungannya kan gitu kan. Oh, cenderungannya. Ini bisa kita goreng ini. Bisa kita goreng ini. Kan gitu. Maka edukasi virtual ini penting gitu loh Pak, iya kan? Iya, Soal iya. THR. Misalnya kayak dia bekerja di perusahaan A gitu kan, dia nggak dapat THR, udah nggak dapat THR ya sudah selesai gitu kan? Oke, Nggak artinya apa-apa, gitu. tingkat apa ya? Mereka kurang menuntut kalian. Apa gimana sih? Ya karena nggak tahu. Oh, karena nggak tahu ya, karena nggak tahu regulasinya, ya kan, sehingga kalaupun nggak dikasih ya udah pasrah. Padahal seharusnya mereka dikasih. Berarti kan kalau begitu bisa dibilang hukum di negara kita belum berjalan. Ya. Setuju nggak kalau dibilang begitu? Setuju. Kan seharusnya THR itu masuk Sudah berjalan. sudah berjalan. Cuman belum optimal. Ada instruksi, ada ada surat edaran ya, bukan undang-undang ya. Edaran. Surat edaran yang setiap tahun itu disampaikan oleh menteri pemerintah ke pengusaha-pengusaha, Iya, ya kan? Betul. Ketika tidak dijalankan, tidak ada sanksi atau sanksinya belum berjalan. Belum berjalan. Emang ada sanksinya? Hah? Ya pasti ya cuman sebatas surat kayak Anu gitu, apa sanksinya? teguran. PPh naik 70%. Nggak ada. Bisa dibilang tidak berjalan. Terus fungsinya serikat buruh itu apa dalam mengadvokasi pekerja-pekerja dan buruh yang tidak dapat THR? Ya bikin dialog sosial dengan perusahaan, kan gitu Pak. Misalnya saya bekerja di rumah Republik Prapanca, gitu kan misalnya. Nah, misalnya saya bekerja di rumah Prapanca gitu. Di sini ada 100 orang berserikat. Pak Pras ini sebagai manajemen gitu. Tugas serikat itu menjembatani komunikasi antara manajemen dengan pekerja gitu. Kenapa saya belum dikasih THR saya kan gitu kan. Padahal ada aturannya ini Pak, SMNaker tahun sekian ini kan gitu. Sebenarnya kayak gitu Pak, fungsi serikat itu. Fungsinya gitu. Iya. Kalau tetap gak dikasih, kita bisa mogok nggak atau gimana caranya dikasih? Selama ini gimana? Serikat melakukan itu atau enggak? Atau rata-rata ya wis lah, kita tanyain, kita baik-baik, atau memang ada yang ekstrim gitu beberapa serikat misalnya? Ya yang ekstrim ada, yang diancam ada, yang sampai di PHK juga ada. Waduh. Karena mengancam di PHK. Karena mengancam. Ada itu ya? Ada. Emang kasihan banget itu. Iya. Makanya kan begini Pak, bicara soal hubungan industrial ini sangat rumit gitu. Oke. Kan begini, serumit hubungan dia kan. Gimana? Kalau secara teori kan begini, yang namanya pengusaha itu Pak, pasti dia akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Dan mengeluarkan sekecil-kecilnya. Logika bisnis itu, logika ekonomi. Itu sebenarnya logika kamu juga. Urip kan pengen untung oke.
pengen mengetu sidik kan orang Sehingga Pak. tidak ada transportnya. Kayak Jangan gitu. sepil-sepil. Iya kan? Iya, terus. Itu kan iya sih, ya, itu memang aku banget Mas. Itu kan kayak gitu kamu Iya. logikanya. Jadi kamu itu mewakili dua entitas, satu pengusaha ya kan, satu pekerja juga. Jadi kok kapitalisme sama komunisme Pak? Karena iya, bukan kamu sosialisme lah. Sosialisme. Iya, Iya, Aku langsung mengkorok langsung. Kenapa begitu? Ya itu logika yang pengusaha kapitalisme tadi kayak gitu ya. Logika pekerja dia pasti begini. Saya ingin bekerja dengan sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. besar. Iya kan? Ikan pengenmu juga kayak ngono. Kita semua, Pak. Iya kan? Pengen orang kerja, gajinya oke. Itu hanya bisa dilakukan oleh satu komunitas apa? Asosiasi komisaris BUMN. Atau kita masuk circle. Iya kan? Kalau enggak kita masuk circle-nya 9 naga. Oh, iya. Itu masih ada kerjanya, Oh, Pak. masih ada ya? Komisaris, Pak, enggak. Oh, enggak ada ya. Komisaris itu kerjanya apa? Iya sih. Rapat cuman sebulan sekali ya kan? Ini Gaji itu ratusan. oknum, Nah, itu oknum. Memang begitu. Emang begitu ya? Iya. Nah, ini Katanya pengalaman saya jadi komisaris. Enggak ada. Oke. kalau nggak percaya tanya sama temennya Pak Romanto. Jadi komisaris. 9. Iya. Tidur ngerokok ngopi, tiap bulan bayaran. Kerjanya cuma sekali, 1 bulan. Jadi lemes juga ya kalau kayak gini, ternyata di negara kita belum sebaik yang kita harapkan, di mana ketika THR tidak dibayarkan itu ada sanksi, bahkan mungkin dicabut lah izinnya perusahaan itu, atau ekspornya dibatasi, atau produksinya dihentikan. Ternyata belum. Terus kita harus ngapain, Pak, biar dapat THR ini? Bismillah, kita berdoa aja. Aduh. Di Nah. bulan Ramadan. Minta tipsnya ini biar dapat THR gimana? Mana dompetku tadi? Dompetku tadi mana? Kok minta tips? Masuk. Dompetku tadi mana? Oke. Depan kan host. Oke. Kita cuma ikut host. Aduh. Ada kasih statement, Pak, terakhir untuk orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan THR. Jadi bagi para pejuang THR, tetap semangat dan yakin bahwa Tuhan Maha Adil. Tapi keadilan itu harus kita jemput dan kita rebut agar kita bisa hidup sejahtera dan bahagia. Anjay. Oke. Mulai besok silahkan demo. Udah ya, cukup ya. Oke. Cukup sekian, terima kasih Pak Ucok, terima kasih waktunya, Pak Ramadan, terima kasih waktunya, Terima kasih Pak Pras, terima kasih waktunya. Pak Ramadan. Terima kasih. Sampai jumpa, jangan lupa komen di bawah siapa lagi yang harus kita undang. Oke.